Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita berkenaan dengan kajian Bulughul Maram yang sedianya sebelumnya dilaksanakan setiap hari Rabu malam Kamis, dan namun insyaallah mulai pertemuan ini dan nanti sampai waktu yang mungkin kita belum mengetahui sampai kapan, kajian insyaallah akan dilakukan melalui media online seperti ini, dan nanti insyaallah akan ditempatkan atau diupload di channel YouTube. Jadi kaum muslimin yang ingin mengambil faidah dari kajian ini bisa langsung mengaksesnya melalui media internet insyaallah. Kemudian pelajaran kita sebelum kemarin itu dihentikan karena adanya wabah pandemi ini, terakhir kali kita mempelajari berkenaan dengan permasalahan hijamah untuk orang yang berpuasa, atau apakah hukum hijamah untuk orang yang berpuasa, apakah membatalkan atau tidak. Dan pembahasan kita kemarin alhamdulillah pendapat yang kemudian kami pilih adalah pendapat dari para ulama Syafi'iyah bahwasanya hijamah itu tidak membatalkan puasa. Dan munaqasyah atau kemudian kompromi terhadap hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya al-hajim wal mahjum atau yang pembekam dan yang berbekam itu batal puasanya juga telah kita bahas kemarin, bahwasanya yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah ta'arrud lil iftar, yaitu orang yang berhijamah dan orang yang menghijamah, orang yang berbekam dan orang yang membekam itu beresiko untuk batal puasanya. Bukan dimaksudkan dari hadis tersebut orang tersebut telah batal puasanya, akan tetapi beresiko untuk batal puasanya. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hadis dari kitab Bulughul Maram tentang pembahasan yang pertama, hukum penggunaan al-kuhl atau celak bagi orang yang berpuasa, dan nanti ini kemudian percabangan permasalahannya adalah pada penggunaan misalnya obat tetes mata bagi orang yang berpuasa, apakah membatalkan atau tidak. Ini satu permasalahan, dan ini nanti disampaikan dalam hadis yang nomor ke-18 di dalam bab ini. Jadi untuk kitab cetakan yang saya miliki sekarang, hadisnya menunjukkan hadis nomor 18 di dalam bab. Adapun keseluruhan nomor hadis ini jika didasarkan pada keseluruhan hadis nomor 556. Nomor 556. Kalau jamaah kaum muslimin memiliki kitab Bulughul Maram di rumah, mungkin penomoran bisa berbeda antar satu cetakan dengan cetakan yang lain. Nanti disesuaikan saja. Yaitu hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berkenaan dengan pemakaian al-kuhl atau celak, bahwasanya Nabi SAW menggunakan celak iktahala. Dan kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan berkenaan dengan hukum orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa, apakah puasanya batal dan kemudian dia wajib untuk menggantinya di hari yang lain atau tidak. Permasalahan ini dan pendapat-pendapat para ulama insyaallah akan kita sampaikan. Dan di sini ada 2 hadis untuk permasalahan yang kedua. Adapun untuk permasalahan menggunakan celak, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah hanya membawakan 1 hadis di sini. Dan untuk permasalahan yang kedua tentang
makan dan minum dalam keadaan lupa. Ada 2 hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Kita mulai pembahasan hadis yang ke-18 di dalam penomoran bab, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang pemakaian celak bagi orang yang berpuasa. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak di bulan Ramadan, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi bahwasanya sanad periwayatan hadis ini dhaif. Dan untuk kemudian menguatkan penilaian beliau terhadap kedhaifan sanad hadis ini, beliau kemudian membawakan penilaian Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan wa qala At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan la yasihhu fi hadzal bab syai'. Dalam permasalahan ini tidak ada hadis yang sahih. Bab yang dimaksudkan bab adalah bab permasalahan, yaitu permasalahan tentang penggunaan celak. Apakah batal atau tidak batal, ini tidak ada hadis yang sahih yang marfu' diriwayatkan dari Nabi SAW yang menghukumi apakah batal atau tidak penggunaan celak ketika seseorang itu berpuasa. Nah, singkatnya dari permasalahan ini, ketika tidak ada hadis yang sahih, baik yang menyatakan batal ataupun yang menyatakan tidak batal dalam permasalahan penggunaan celak, artinya kita membutuhkan satu kaidah yang diambil dari nas-nas Alkitab dan As-Sunnah yang lebih sahih untuk kita menentukan hukumnya nanti ini apakah batal atau tidak. Nah, oleh karenanya tidak ada hadis yang sahih ini, maka para a'immah, para ulama kemudian berbeda pendapat tentang penggunaan celak ini bagi mereka yang berpuasa. Namun sebelum kita membahas permasalahan fikih, kita membahas terlebih dahulu kedudukan hadis ini, yang mana tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Di mana sih kedhaifannya itu? Kita bahas terlebih dahulu dan kita melihat sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam sunannya. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah mengatakan qala haddatsana Abu Taqi Hisham ibnu Abdullah Al-Himsi. Beliau mengambil hadis ini dari guru beliau yang bernama Hisham ibn Abdul Malik Al-Himsi. Al-Himsi kota di Homs, yaitu salah satu kota di wilayah Suriah atau Damaskus saat ini. Sampai hari ini kaum muslimin sekalian kalau mau mengetahui di mana kota Homs itu bisa melihatnya nanti di Google gitu kan, ketik aja Homs, H-O-M-S gitu. Suriah ini insya Allah akan keluar kotanya itu di mana, petanya itu di mana. Dan nas'alullah al-afiyah, kota ini termasuk kota yang terdampak konflik di Suriah sampai saat ini. Kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, yang mana pada masa dahulu kota Hims ini atau kota Homs ini merupakan pabriknya para ulama. Ada banyak ulama yang kemudian dilahirkan di kota ini dan menjadi poros periwayatan hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah ini. Nah, Hisham ibn Abdul Malik Al-Himsi, beliau adalah seorang perawi yang soduk, artinya tingkatan kemampuan beliau di dalam meriwayatkan tingkatannya itu soduk, yang mana hadis-hadisnya itu secara umum hasan. Hisham ibn Abdul Malik meriwayatkan lagi dari gurunya yang juga di Hims, di Homs, yaitu Baqiyah ibnul Walid. Qala haddatsana Baqiyah huwa ibnul Walid. Baqiyah ibnul Walid, bagi para pengkaji hadis sudah dikenal nama beliau, bahwasanya di hati-hati hadisnya Baqiyah ini, karena kenapa? Beliau ini seorang yang banyak melakukan tadlis. Insyaallah nanti
Mungkin di kesempatan yang lain kaum muslimin ketika hendak membahas tentang ulumul hadis, insyaallah akan kami sediakan nanti di kesempatan yang lain pelajaran tentang ulumul hadis untuk membahas apa itu tadlis secara lebih rinci lagi, secara lebih mendetail. Nah, jadi singkatnya Baqiyah ibnul Walid ini perawi yang banyak melakukan tadlis. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib, beliau menyatakan Baqiyah ibnul Walid saduqun katsirut tadlis anid du'afa, banyak melakukan tadlis dari perawi-perawi yang dhaif. Hingga kemudian sebagian ulama itu masih mentolerir hadisnya Baqiyah kalau gurunya itu thiqah, kalau gurunya itu kemudian ulama, dan kemudian Baqiyah tidak mengatakan an, akan tetapi mengatakan haddatsana, yaitu periwayatannya itu beliau sampaikan dengan redaksi periwayatan sama, artinya beliau sendiri yang mendengar dari gurunya. Ini sebagian para ulama ahli hadis memberikan toleransi terhadap riwayatnya Baqiyah yang demikian. Nah, sekarang kita lihat riwayatnya Baqiyah di dalam sanadnya Ibnu Majah ini bagaimana. Baqiyah bin Walid mengatakan haddatsana Az-Zubaydi. Haddatsana Az-Zubaydi, disebutkan Az-Zubaydi saja. Siapa Az-Zubaydi ini? Dan bagi para pengkaji hadis, insyaallah dalam menelusuri satu sanad ketika kemudian disebutkan hanya namanya saja atau kemudian nisbatnya saja ataupun kunyahnya saja, insyaallah bagi para pengkaji hadis akan mengetahui Zubaydi ini siapa, fulan ini siapa gitu kan. Nah, namun di sini faedah yang insyaallah akan kami sampaikan kepada jamaah kaum muslimin sekalian, khususnya bagi para pemula pelajar hadis gitu kan. Bagi antum yang ingin mengetahui nama perawi yang hanya disebutkan 1, 2, 3 nama saja. Kalau disebutkan Muhammad, ini Muhammad siapa, disebutkan Zuhri, ini Zuhri itu siapa. Antum bisa merujuk kepada kitab yang namanya Tuhfatul Ashraf yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah. Beliau ini salah seorang ulama hadis di abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah guru dari Al-Imam Ibnu Katsir, Shahibut Tafsir, penyusun kitab tafsir. Jadi dalam kitab Tuhfatul Ashraf bisa ditelusuri satu sanad apabila kemudian disebutkan perawinya ini hanya disebutkan namanya satu saja secara mubham, siapa yang dimaksudkan. Jadi dilihat dari jalur yang lain baru ketahuan siapa itu perawi yang dimaksud. Nah, kembali kepada sanadnya Ibnu Majah, ketika Baqiyah mengatakan haddatsana Az-Zubaydi, siapa Az-Zubaydi itu? Karena perawi Kutubus Sittah itu ada dua yang punya nisbat Az-Zubaydi, yang satunya thiqah, yang satunya dhaif gitu. Nah, bisa saja orang-orang mengatakan Az-Zubaydi ini adalah Zubaydi yang thiqah, berarti kemudian ini riwayat bisa terangkat. Namun tidak demikian. Keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah dalam Tuhfatul Ashrafnya ketika menelusuri jalur periwayatan ini, didapati bahwasanya Zubaydi yang dimaksudkan yang merupakan Syaikhu Baqiyah, yang mana Baqiyah itu dikenal banyak meriwayatkan darinya, itu adalah Zubaydi yang bernama Sa'id ibn Abdul Jabbar. Sa'id ibn Abi Sa'id sering dikenal dalam penyebutan di sanad Sa'id ibn Abi Sa'id atau Sa'id ibn Abdul Jabbar. Sa'id ibn Abdul Jabbar ini adalah perawi yang dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dhaifun. Adapun Al-Hafidz Az-Zahabi menghukumi beliau wahin, artinya kedhaifannya ini parah sampai pada tingkatan yang parah, hingga kemudian sulit bagi para ahli hadis untuk mengangkat hadis ini sampai kepada derajat yang hasan karena keberadaan perawi yang bernama Sa'id ibn Abi Sa'id Az-Zubaydi ini. Sa'id ibn Abi Sa'id Az-Zubaydi ini juga perawi dari Hims, Syam. Masih satu kota tadi dengan Baqiyah. Nah, kalau kita rinci dari
dari gurunya Ibnu Majah tadi, 3 perawi ini adalah Syamiyun, perawi yang berada di Syam. Nah, dari Zubaidi ini kepada gurunya baru nanti beralih ke Madinah. Ini Zubaidi meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah meriwayatkan dari ayahnya Urwah ibn Zubair, dan Urwah ibn Zubair tentunya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah sanad yang masyhur, sanad yang dikenal di wilayah Madinah. Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah sanad yang kuat. Nah, hanya saja yang perawi dari Hisham ini Sa'id bin Abi Sa'id Az-Zubaidi yang ada di Syam tadi. Artinya dari Syam, Sa'id ibn Abi Sa'id tadi datang ke Madinah. Di Madinah meriwayatkan hadis ini. Nah, sekarang kan yang menjadi kritikan, kok di Madinah nggak dikenal nih hadis nih gitu. Ini salah satu sudut pandang kenapa hadis ini kemudian terkritik menjadi dhaif. Kok malah kemudian hadis ini dikenal luas di Syam, sementara yang kemudian Madinah terputus. Sebagian besar murid-muridnya Hisham ibn Urwah ada di Madinah. Nah, murid-muridnya Hisham bin Urwah yang ada di Madinah ini kok nggak ada yang meriwayatkan hadis yang semisal. Jika ada kemudian, maka riwayatnya Az-Zubaidi ini terangkat menjadi derajat hasan, namun ini tidak. Nah, ini yang menjadi kritikan bagi hadis ini. Kenapa kok hadis ini tadi dikatakan dhaif? Pertama, memang Sa'id bin Abi Sa'id Az-Zubaidi ini perawi yang lemah. Kedua, kemudian Baqiyah ibnu Walid tadi sering melakukan tadlis, dicurigai ini adalah salah satu tadlisnya, dan para ulama tadi mengatakan yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwasanya dihati-hati kalau riwayatnya Baqiyah ibnu Walid itu dari perawi yang dhaif, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan katsirut tadlis anid du'afa, banyak melakukan tadlis dari perawi-perawi yang dhaif. Dan di sini Az-Zubaidi perawi yang dhaif. Ini sebab kedua tadi. Sebab yang ketiga, hadis ini tidak dikenal oleh murid-muridnya Hisham bin Urwah yang ada di Madinah. Jadi untuk meng-cross-check suatu kevalidan hadis ini dilihat dari Ma'rifatul Buldan, dari di mana perawi itu menyampaikan hadis, dan kemudian dilihat dari murid-murid yang ada di negeri tersebut, di kota tersebut, apakah meriwayatkan hadis yang sama atau tidak. Dari situ bisa dilakukan proses pengecekan, cross-check validitas terhadap hadis tersebut. Ini yang sering dilakukan oleh para ulama hadis. Kesimpulannya, singkatnya, hadis ini dhaif, lemah. Jika hadis ini lemah, hadis ini tadi kan menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu menggunakan celak ketika berpuasa. Rasulullah SAW menggunakan celak ketika berpuasa, artinya kesimpulan dari hadis ini penggunaan celak itu tidak membatalkan puasa. Sementara kemudian hadisnya dhaif. Ketika hadisnya dhaif, apa yang kemudian kita lakukan? Apakah lantas kesimpulannya kalau begitu pakai celak batal? Enggak. Tidak bisa dihukumi demikian pula. Artinya dalam hal ini, yang menyatakan pakai celak itu juga batal, hadisnya ada, cuma dia lemah, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, sama lemahnya juga. Al-Imam Abu Daud mengatakan qala li Ibnu Ma'in qala hadza haditsun munkar, hadis ini munkar, yang menyatakan tidak boleh pakai celak ketika berpuasa. Artinya di dua-dua sisi, hadis yang menyatakan pakai celak batal dan pakai celak tidak batal, itu dua-duanya lemah dan tidak ada yang sahih. Oleh karena itu Al-Hafidz At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan wala yasihhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi syai', tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Apa bab ini? Yaitu dalam permasalahan penggunaan celak ketika orang berpuasa. Jika demikian bagaimana? Disinilah para ulama berbeda pendapat. Dinukilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, siapa saja yang berbeda pendapat. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan wakhtalafa ahlul ilmi fil kuhli lis-shaim. Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan permasalahan pemakaian celak bagi orang yang berpuasa.
fakarihahu ba'duhum, sebagian dari mereka memakruhkan, maksimal makruh. Siapa saja yang memakruhkan? Wa huwa qaulu Sufyan wa Ibnul Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Yang pertama adalah Al-Imam Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq Ats-Tsauri di Kufah. Kemudian Al-Imam Ibnul Mubarak faqihu Khurasan, ahli fikihnya orang-orang Khurasan. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau memakruhkan. Dan pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau sampai ke tenggorokan, artinya pemakaian celak, ketika memakai celak terus kemudian ada rasa pahit di tenggorokan, pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal batal. Tapi ketika memakai celak nggak ada perasaan pahit di tenggorokan, maka tidak batal, hanya makruh saja. Kemudian Al-Imam Ishaq Ibn Rahuwiyah rahimahumullah. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, wa rakhasa ba'du ahlil ilmi fil kuhli. Sebagian ulama memberikan rukhsah penggunaan celak bagi orang yang berpuasa. Wa huwa qaulus Syafi'i. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sampai di sini apa yang kemudian kita ambil dari pendapat ini? Allah Ta'ala a'lam. Yang kami pilih di sini bahwasanya pemakaian kuhl ini tidak membatalkan puasa dalam keadaan apapun. Dan ini pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama yang dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mundzir ini dari sebagian besar para ulama. Dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dari Al-Imam Ibnul Mundzir. Al-Imam Ibnul Mundzir ini dikenal sebagai seorang ulama yang kemudian memiliki kapasitas di dalam hal periwayatan aqwalus salaf, pendapat-pendapat para salaf berkenaan dengan perbedaan pendapat mereka dalam perkara-perkara fikih. Jadi kalau kita mempelajari fikih perbandingan itu hanya mengetahui perbedaan madhab, hanya 4 madhab saja, ini masih sedikit. Al-Imam Ibnul Mundzir ini meriwayatkan perbedaan pendapat itu dari madhab-madhab yang sebelum Imam 4, yaitu madhabnya para sahabat dan madhabnya para tabi'in. Kitab beliau yang dikenal adalah Al-Awsat. Hanya saja kitab Al-Awsat ini manuskripnya itu sedikit, artinya yang bisa didapati itu hanya sampai beberapa bab pembahasan saja, sementara kemudian sisanya itu hilang, masih belum ditemukan manuskripnya. Namun kita bisa mengambil dari ringkasan dari kitab Al-Awsat itu tentang penukilan perbedaan pendapat para ulama, yaitu kitab Al-Ishraf, juga dikarang oleh Ibnul Mundzir. Dari sumber inilah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu di dalam majmu'nya banyak mengambil faidah tentang hikayatul khilaf, hikayat tentang khilaf atau perbedaan para ulama. Di sini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam majmu'nya, wa hakahu Ibnul Mundzir, dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mundzir. Yang zahir di sini bahwasanya Al-Imam An-Nawawi merujuknya itu ke kitab Al-Ishraf, karena dia hikayatul qaul. Dari siapa saja? Pertama Al-Imam Atha ibn Abi Rabah, kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Al-Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, kemudian Al-Imam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, dan kemudian Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Abu Thawr, muridnya Imam Asy-Syafi'i di Baghdad. Nah, selain Ibnul Mundzir, Al-Imam An-Nawawi juga mengutip hikayat yang lain, wa hakahu ghairuhu an Ibni Umar. Ada yang kemudian menghikayatkan bahwasanya pendapat ini, pendapat yang tidak batal tadi loh, dari Abdullah bin Umar, kemudian Anas ibn Malik, dan kemudian Ibn Abi Aufa as-sahabiyyin. Ini 3 sahabat dari Nabi yang menyatakan bahwasanya menggunakan celak itu tidak batal, apapun kondisinya, sawaun wajada ta'mahu fi halqihi amla, dia merasakan ada rasanya di tenggorokan ataupun tidak, penggunaan celak itu tidak membatalkan puasa.
Nah, ini hikayat qaul ini yang tadi kami sampaikan jumhur ulama atau sebagian besar para ulama berpendapat demikian. Artinya banyak para ulama salaf dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang menyatakan bahwasanya penggunaan celak ini tidak batal. Yang kami sebutkan inilah kemudian sebagian dari mereka yang menjadi salafnya Imam Syafi'i di dalam pendapat ini. Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan itu batal, yaitu pendapatnya Sulaiman At-Taimi dan Mansur ibn al-Mu'tamir, Ibnu Syubrumah, dan kemudian Ibn Abi Layla, bahwasanya batal penggunaan celak itu. Apapun kondisinya, dia rasakan ada pahit ataupun tidak, dinyatakan bahwasanya penggunaan celak itu membatalkan puasa. Adapun Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi sebagaimana disebutkan, beliau memakruhkan. Dan kemudian Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad sama makruh, tapi kalau sudah sampai ke tenggorokan, wa in wasala ilal halqi, kalau sudah sampai ke tenggorokan, ada rasa pahit di tenggorokan, maka batal puasanya. Ini pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal demikian. Jadi patokan beliau berdua sampai atau tidak celak itu ke tenggorokan, terasa atau tidak celak itu ke tenggorokan. Nah, di sini yang menjadi dalil bagi masing-masing pendapat bukan lagi hadis, karena kemudian hadisnya tidak ada yang sahih akan, tapi dilihat dari makna yang didapati di dalam nas-nas yang sahih. Pada pembahasan kita yang telah lalu, nas-nas yang sahih yang kemudian disepakati oleh para ulama tentang pembatal puasa, itu kan ada 3 pembatal puasa: makan, minum, dan kemudian berhubungan badan. Ini bukan hanya hadis saja, Quran yang kemudian menyebutkan gitu loh. Nah, sekarang pemakaian celak ini apakah bisa dikategorikan hukumnya itu sama dengan makan dan minum? Karena pada beberapa kasus ketika memakai celak, rasanya itu sampai ke tenggorokan gitu loh. Rasanya sampai di tenggorokan. Jika dilihat dari kacamata kedokteran, saya pernah menanyakan beberapa rekan dokter bahwasanya memang di mata ini saluran kelenjar air mata itu punya hubungan dengan tenggorokan. Nanti tolong kaum muslimin yang bidangnya memang di kedokteran atau di medis, khususnya kemudian tentang ilmu anatomi tubuh, tolong saya dikoreksi di sini apakah memang benar ada saluran yang dari mata ini yang menghubungkan mata dengan tenggorokan. Jika memang itu benar, maka kemudian pemakaian celak ini tadi pendapatnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal bisa dikuatkan dari sudut pandang ini, karena ada kemungkinan bisa terhubungnya mata ini dengan tenggorokan. Jadi apapun yang kemudian masuk di mata, ketika kemudian dia terhubung dengan tenggorokan, masuk dan itu berupa hal yang bisa diserap oleh tubuh, ini bisa jadi pembatal puasa. Allah Ta'ala a'lam. Namun kemudian yang pendapat yang kami pilih di sini adalah pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya pemakaian celak ini tidak batal. Kenapa kemudian tidak batal? Kaidah yang disampaikan oleh para a'immatus Syafi'iyah oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, Al-Imam An-Nawawi mengatakan wal mu'tamad fil mas'alah ma dzakarahu al-musannif. Landasan untuk permasalahan ini adalah yang disebutkan oleh musannif. Musannif itu siapa? Kan posisinya Imam Nawawi sedang menjelaskan kitab Al-Muhadzab yang disusun oleh Al-Hafidz Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Muhadzab ini fikih dalam madhab Imam Syafi'i yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi itu di dalam matan Al-Muhadzab mengatakan wali'an al-'aina laisa bimanfadhin. Mata itu bukan rongga yang menyalurkan makanan itu ke dalam tubuh. Falam yabtulus shaumu, maka kemudian oleh karena itu puasa itu tidak batal bima yasilu ilaiha, karena hanya sekedar sampai ke tempat itu saja, maka belum bisa dikategorikan sebagai pembatal
puasa, karena dia bukan anggota tubuh yang memasukkan makanan dan minuman itu ke dalam tubuh gitu. Jadi ini pendapat yang kami sampaikan, apa yang kami pilih, bahwasanya pemakaian celak ini tidak membatalkan puasa, hanya saja beresiko membatalkan puasa. Sama halnya seperti kumur-kumur tidak membatalkan puasa, tapi beresiko membatalkan puasa apabila kemudian nanti airnya itu masuk ke dalam. Sama juga seperti hijamah yang kemarin sudah kita bahas, beresiko membatalkan puasa. Kenapa? Karena di masa Nabi orang yang membekam itu nyedotnya dengan mulut, beresiko kemudian tertelan, tapi menyedotnya sendiri dengan mulut itu belum batal puasanya. Ini yang dapat kita bahas untuk permasalahan pemakaian celak bagi mereka yang berpuasa. Berapa menit sudah ini? Mungkin pembahasannya kita cukupkan sampai di sini. Tadi janji saya 2 permasalahan, namun kemudian qadarullah pembahasannya agak panjang berkenaan dengan ini. Jadi kita cukupkan 30 menit untuk minggu ini. Kaum muslimin yang kemudian ada pertanyaan gitu kan, berkenaan dengan permasalahan ini atau permasalahan yang lain yang berkenaan dengan puasa, nanti mungkin bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan yang masuk gitu kan akan kami upayakan untuk kami jawab nanti di minggu yang akan datang, sebelum kita membahas permasalahan yang selanjutnya yang masih dalam pengkajian kitab Bulughul Maram ini ya. Dan tentunya kemudian saya juga mohon maaf nanti bagi kaum muslimin yang mungkin pertanyaannya itu belum dijawab, itu karena keterbatasan kami, satu. Kemudian yang kedua, mungkin kami nilai pertanyaannya itu belum penting untuk kami jawab gitu. Atau bahkan kemudian kalau ada pertanyaan yang sifatnya itu dalam pandangan kami jawabannya itu tidak membawakan manfaat bagi kaum muslimin, kami tidak mau menjawabnya, kami belum berkenan untuk menjawabnya. Seperti kemudian kalau pertanyaan-pertanyaan itu berkenaan dengan pribadi seseorang, bagaimana Ustadz, pendapat Ustadz tentang fulan. Ini mohon maaf untuk kajian ini dan kemudian yang lain sebagainya, kami tidak berkepentingan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kami jawab, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya jawabannya itu memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Ini yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.